Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 7 April 2025. Topik, setia mengikuti Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Tuhan Yesus tidak menjamin akan kehidupan yang mudah dan bebas dari tekanan. Di dalam nas di atas renungan hari ini, dengan jelas dituliskan, barang siapa yang mengikut Dia, harus menyangkal diri, memikul salib, lalu bolehlah mengikutinya. Penyangkalan diri dan memikul salib yang dimaksud di sini adalah menanggalkan setiap ego yang ada di dalam diri kita, kemudian mau rela berkorban, mau rela menderita demi kebenaran, bahkan siap mati demi mengikut Yesus. Artinya, mengikut Tuhan Yesus membutuhkan pengorbanan akan ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Mengapa harus setia sampai akhir? Karena Tuhan tidak membutuhkan orang yang setengah-setengah. Demikian Tuhan Allah berbicara kepada Yohanes, yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego, Daniel pasal 3. Ketika Raja Nebukadnezar selesai mendirikan sebuah patung emas, tempat pemujaannya. Kemudian Raja mengeluarkan sebuah titah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menyembah kepada patung tersebut, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mentaati perintah Raja itu. Justru mereka menyatakan iman kepercayaannya, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Dan bahkan mereka dengan berani menyatakan, bahwa mereka tidak akan pernah menyembah patung tersebut, sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak turut menyembah patung buatan tangan manusia itu, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang sudah dipanaskan, dengan tingkat kepanasan 7 kali lipat untuk mereka. Kemudian, terjadilah mukjizat Allah, yaitu Allah menyelamatkan mereka dari perapian tersebut. Melihat pertolongan Allah kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, sehingga Raja Nebukadnezar percaya kepada Allah, dan selanjutnya memberikan perintah, bahwa siapapun yang berani merendahkan Allah, akan dihukum mati. Mungkin tidak banyak orang yang mengalami penderitaan yang sama, seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tetapi, kita semua mungkin menghadapi masalah dan tekanan di pekerjaan, keluarga, atau mungkin dalam pelayanan. Bahkan, tidak sedikit dari kita yang mungkin mulai berpaling dari Tuhan karena rasa kecewa, kepahitan, dan putus asa atas masalah yang dihadapi. Ketahuilah saudaraku, berpaling dari Tuhan bukanlah solusi menghindari masalah, tetapi justru pada momen-momen seperti itulah kita seharusnya semakin mendekat kepada Tuhan. Tetap bersama Tuhan, kita pasti kuat, dan dapat menghadapi segala kesulitan. Karena itu, melalui perenungan hari ini, kita diingatkan sekali lagi, marilah kita tetap setia mengikut Yesus, apapun tantangan dan rintangan yang kita alami. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu mereka yang memiliki persoalan di dalam keluarga. Salam kebersamaan selalu, Tuhan Yesus memberkati kita.
bagiku, dan terjalnya jalan itu harus aku jalani dan harus ku lewati. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku, dan terjalnya jalan itu harus aku jalani dan harus ku lewati. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.